Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Mbak Tita, seorang psikolog klinis, dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, dilema orang tua versus dilema anak milenial. Mbak Tita, kita nggak terasa udah di segmen terakhir. Kita dari tadi membahas lumayan detail ya terkait dengan karakter tadi anak milenial seperti apa, yang dibedakan juga dengan karakter orang tua seperti apa, permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul, dan terakhir di segmen ini mungkin kita akan lebih ke solusinya begitu ya Mbak Tita ya. Tapi sebelum kita ke solusinya nih Mbak Tita, kan barangkali memang pasti akan terjadi saja kesalahan-kesalahan dalam penyelesaian masalah antara orang tua dengan anak begitu Mbak Tita. Apakah permasalahan-permasalahan itu mungkin bisa menjadi permasalahan yang berlarut begitu Mbak Tita antara orang tua dan anak? Ya, bisa saja itu terjadi, ya kan? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu dengan bijak gitu ya. Kebanyakan karena permasalahan itu terjadi karena orang tua sendiri, gitu kan. Orang tua sendiri itu mempunyai tuntutan yang lebih terhadap si anak, tanpa mengetahui bahwa kebutuhan anak itu apa sih? Ya, sebenarnya kebutuhan dasar si anak ini yang perlu dipenuhi adalah caring. Ya kan? Jadi orang tua juga dari perhatian terhadap si anak sehingga tahu anak saya butuh apa sih. Ya, jangan sampai ketika misalnya saya mau nanti anak saya SMP di sini nih gitu ya, supaya dia lebih bisa dapetin pendidikan yang lebih bagus lagi. Si anak ini lebih dapat didikan yang lebih bagus lagi. Itu kan kebutuhan orang tua, itu keinginan orang tua, tanpa melihat kebutuhan si anak ini apa. Apakah dia nanti bisa melalui yang diinginkan orang tua itu ya, melalui di situ prosesnya seperti apa. Ya kan? Nah, ini yang seringkali memang terjadi. Ya, seringkali terjadi orang-orang yang misalnya datang ke psikolog, itu datang ke konselor karena keinginan yang berbeda antara orang tua dan anak, sehingga ini akan menjadi berkepanjangan nantinya. Dan kita berharap itu tidak terjadi. Itu keinginan orang tua. Si anak sendiri seperti apa? Contohnya saja, kebanyakan kalau misalnya yang sekarang gitu ya, atau berdasarkan pengalaman lah ya. Ada misalnya, saya kuliah ini kan karena keinginan orang tua. Saya enggak. Sebenarnya saya punya passion yang berbeda, saya punya keinginan yang berbeda dari orang tua. Jadi ketika mereka selesai atau ya sudahlah gitu kan, karena saya intinya karena mereka juga karena paksaan gitu ya, tidak dengan rela hati untuk ini, sehingga itu kan menjadi bumerang sendiri, jadi bom waktu aja, tinggal nunggu bagaimana nanti konflik-konflik berikutnya ini akan terjadi. Itu bisa jadi berkepanjangan kalau memang tidak diselesaikan dan orang tua sendiri tidak memahami kebutuhan si anak seperti apa. Gitu ya, sehingga tadi juga pola asuh itu masuk juga, komunikasi itu juga masuk, dan juga penting untuk orang tua tahu perkembangan anak tadi yang seperti di awal sudah dijelaskan. Nah, solusinya Mbak Tita, kita sudah janji nih sama pemirsa, kira-kira kalau dari psikolog sendiri, gimana sih Mbak Tita solusi begitu untuk bisa ya meminimalisir mungkin permasalahan yang muncul dari dilema orang tua dan anak milenial ini khususnya Mbak Tita? Seperti apa? Kalau solusinya gitu ya, yang benar-benar akurat mungkin nggak ada ya Mbak Tita ya. Solusinya kebanyakan ya, yang mungkin lebih banyak juga pengalaman gitu ya, pengalaman di ketika saya konseling gitu ya, konsultasi dengan orang tua. Yang pertama ya, kita sebagai orang tua harus bisa refleksi dalam diri kita sebagai orang tua gitu kan. Apakah kita sendiri itu sudah memberikan atau bisa memberikan perhatian untuk anak? Apakah selama ini yang kita berikan untuk anak, apa yang kita tuntut terhadap anak itu sudah sesuai dengan kebutuhan si anak? Apakah sudah sesuai dengan tahapan perkembangan si anak? Ya, contohnya seperti ini, anak di usia sekolah dasar, usia 7 sampai 12 tahun lah ya, atau 11 tahun. Mereka ini kan masih pada tahap yang namanya operasional. Operasional ini adalah mereka berpikir sebab akibat, ya. Betul.
Nah, kalau kita tidak tahu di masa ini bahwa sebenarnya mereka masih belajar untuk sebab akibatnya seperti apa, kalau kita nuntut gitu ya, kita misalnya nggak ngasih satu alasan, mereka justru akan nggak paham gitu konsepnya seperti apa. Gitu. Iya. Ya. Jadi harus tahu dulu, oh saya sekarang anak saya pada tahap seperti ini. Wajar gitu ya. dia begini, gitu ya. Gitu. Jadi orang tua juga paham gitu, oh lagi tahapan seperti ini. Kadang juga di masa-masa mereka masih usianya prasekolah gitu ya, sebelum masuk SD gitu kan tuntutannya, ya anak saya sudah bisa baca kok gitu ya, sudah bisa nulis kok ya, tapi secara usia belum waktunya gitu ya. Kita harus lihat dulu aspek lainnya. Apakah si anak ini sudah bisa fokus ketika dia nanti masuk di sekolah dasar? Karena ketika di usia sekolah dasar, tuntutan pelajaran jauh lebih sedikit lebih kompleks ketimbang waktu dia TK. Meskipun dia sudah bisa baca, bisa tulis. Apakah dia sudah bisa konsentrasi ketika dia tuntutannya dia harus duduk, ngerjain tugas. Ya, kadang kan orang tua merasa bangga, anak saya sudah bisa baca, anak saya sudah bisa berhitung, cepat dia berhitungnya. Itu secara kognitifnya. Tapi apakah si anak ini punya kesiapan untuk belajar? Ini yang juga harus diperhatikan. Jangan sampai si orang tua ini memaksakan apa yang menjadi tuntutan orang tua sendiri, dan misalnya udah ada dari gurunya, orang udah bisa kok Bu masuk SD gitu kan. Tapi kita harus tahu juga gitu loh, bahwa di sekolah dasar itu tuntutan belajarnya seperti apa begitu ya. Lebih besar lagi gitu ya. Baik. Jadi tidak bisa diukur, anak saya udah usia 6 tahun udah saatnya masuk SD gitu kan. Nah, ini perlu dipahami seperti itu. Perlu dipahami oleh semua orang tua. Orang tua gitu. Karena nampaknya nggak semua yang seperti itu tahu ya, Iya, karena dampaknya bukan saat ini saja, Mbak. Ya, nanti kan berdampak ketika tahapan dia mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Oke. Ya, baik. Anak nggak bisa konsen, nggak bisa memenuhi tuntutan. Jangan disalahkan di anak juga, gitu kan? Tapi adalah orang tua juga. Diingat gitu kembali kemarin pengambilan keputusan orang tuanya bagaimana gitu ya, Mbak Tita ya. Baik. Kemudian apakah juga harus ada perilaku-perilaku pendisiplinan tertentu dari orang tua ke anak gitu, Mbak Tita? Itu menjadi salah satu solusi juga ya. Disiplin ini harusnya bisa datang dari diri sendiri. Ya. Disiplin itu datang dari apa? Konsistensi antara si orang tua juga terhadap si anak. Ya, bagaimana mendisiplinkan si anak kalau orang tuanya sendiri nggak disiplin. Sebagai seorang role model kalau di dalam relasi dengan si anak, ya jadilah role model yang baik gitu. Tunjukkan bagaimana disiplin itu misalnya bisa dilatih kok ya. Disiplin ini bisa dilatih. Jadi si anak ini misalnya jam sekian sampai jam sekian kamu belajar. Kenapa dibikin seperti ini? Karena dengan waktu kamu ini kamu bisa nanti tugas-tugas kamu bisa diselesaikan. Kamu bisa fokus di situ. Ya. Kemudian selain disiplin juga tadi adalah untuk solusinya ya lakukan gitu loh. Lakukan itu berpikirnya jangan terlalu ribet juga ya. Iya, jangan jauh-jauh gitu ya. Kita punya tuntutan terhadap si anak gitu ya, tapi ribet banget sih gitu ya. Tapi bukan mikir ribetnya. Segala sesuatu ada prosesnya. Sehingga nanti akan berjalan seperti yang kita lakukan gitu loh. Simple gitu loh. Tapi juga dibilang simple juga enggak. Jadi kita perlu juga nambah. Kalau saya punya satu slogan, Mbak, BTP nih. Apa itu BTP? BTP itu bukan Basuki Cahayapurnama ya. Apa BTP versi BTP yang versi kami ini adalah bacaan, tontonan, dan pergaulan. Ya, baik secara sebagai orang tua juga kita bisa tularkan ke anak. Orang tua jangan cuman bacaannya misalnya novel-novel gitu ya, yang misalnya yang cuman yang sebagai hiburan. Yang harusnya edukatif juga. Tapi kadang-kadang perlu juga loh kita baca-baca sesuatu atau yang
lebih membangun gitu ya, membangun insight baru, kemudian kita bisa dapetin ilmu baru gitu ya. Bacalah ini bacaan-bacaan yang mungkin bisa menambah wawasan. Kemudian kalau tontonan jangan cuma sinetron doang deh gitu ya. Tontonlah yang edukatif. Tontonnya yang edukatif juga. Sekarang di YouTube juga kan masalah misalnya mengenai parenting kayak gimana gitu kan juga banyak gitu kan. Nah, tontonannya harus yang bermutu juga gitu ya. Sekali-sekali mau nonton sinetron nggak apa-apa lah gitu ya. Atau mau nonton drama Korea it's okay, nggak apa-apa. Minimal itu sebagai tapi esensinya adalah kita sebagai orang tua atau sebagai anak gitu ya, kalaupun kita nanti bisa menyampaikan ke anak ya, carilah suatu tontonan yang bisa membuat kita berkembang dan bertumbuh untuk punya insight baru. Baik. Kemudian kalau pergaulan, nambahlah pergaulan yang banyak begitu ya, dan gitu juga bisa mengedukasi. Betul. Begitu. Jadi intinya memang pola asuh ini asik selama orang tua mengerti begitu ya, Mbak Tita. Luar biasa banget, tapi memang sangat penting ini untuk diketahui oleh para orang tua. Terima kasih banyak Mbak Tita atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan semua tips dan solusi yang telah dibagikan oleh Mbak Tita bisa diikuti oleh para orang tua, sehingga dilema antara orang tua dan juga anak milenial ini tidak ada lagi, tapi muncul insight-insight dan juga kreativitas. Bisa dikurangi lah ya. Bisa dikurangi gitu ya. Tidak konflik-konfliknya juga nggak bisa mungkin tidak terlalu panjang gitu ya. Kita doakan supaya tidak terlalu panjang konfliknya. Sukses selalu Mbak Tita. Terima kasih. Jangan lupa juga Mbak untuk Nitya. tetap terapkan protokol kesehatan 3M. Baik, dan saudara, itu dia tadi perbincangan kita hari ini terkait dengan tema dilema orang tua dan juga anak milenial. Dan itu juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi juga dapat Anda tonton dan saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata. Dan barangkali pemirsa di rumah ingin memiliki pertanyaan seputar topik kami, bisa dikomentari di akun sosial media kami di Facebook, Instagram, Twitter maupun di channel YouTube kami. Saya Dewi Nitya mewakili siap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.